pesan Natal pada kesempatan ini di acara ibadah Natal Gembala-Gembala dan Jemaat Wilayah 56. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mohon doa dari gembala-gembala di sini sehingga firman Tuhan bisa tersampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Dan apabila ada hal-hal yang perlu dikoreksi, silakan dikoreksi. Saya bersedia. Dan kesempatan ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 2 seperti yang sudah dibacakan tadi. Lukas 2 ayat 8 hingga seterusnya mengenai gembala-gembala, karena di sini ibadah gembala-gembala, jadi saya ingin sampaikan pesan Natal. Dan kita akan baca dalam Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saya dihubungi untuk membawakan pesan Natal pada kesempatan ini, saya masih ada tawar-menawar dengan Bapak Gembala di sini, Ketua Wilayah. Saya bilang, aduh bagaimana? Saya bilang kasih kesempatan saya untuk mengiyahkan atau bagaimana memberikan kabar besoknya. Kemudian waktu kami berdoa, tiba-tiba firman Tuhan ini datang kepada saya. Terus saya bilang, Tuhan, apa ini jawaban Tuhan? Kenapa tiba-tiba saya teringat untuk gembala-gembala yang di Padang Efrata? Dan akhirnya besoknya kemudian saya mengiyakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian saya mencari referensi apa yang dimaksud dengan gembala, dan saya mencatat di sini gembala adalah pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan dalam mendidik, membimbing, mengajar dan membawa jemaat kepada pengenalan firman Tuhan yang menuju pada suatu tujuan. Tujuannya itu adalah bertumbuh ke arah Dia, ke arah Tuhan Yesus secara sempurna. Begitu luar biasa tanggung jawab ini, kepercayaan Tuhan bagi gembala-gembala ya. Dan gembala merupakan sebuah profesi. Dalam bahasa Inggris itu diambil dari kata profes, yang artinya bahwa profesi itu adalah janji untuk memenuhi kewajiban melakukan sesuatu tugas khusus secara permanen. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Gembala mempunyai tugas khusus. Haleluya, puji Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kesan yang saya dapatkan dalam pembacaan firman Tuhan ini dalam Lukas 2 mulai ayat 8 tadi, bahwa gembala itu mempunyai sesuatu hal yang istimewa. Ada ada keistimewaan yang Tuhan berikan bagi gembala-gembala. Mengapa? Karena pada saat pemberitaan kelahiran Tuhan Yesus pertama kali disampaikan kepada gembala-gembala di padang. Wow, luar biasa sekali. Gembala-gembala dihargai Tuhan, diprioritaskan Tuhan untuk suatu berkat yang istimewa, suatu berita sukacita, berita kesukaan. Dikatakan di sini bahwa akan memberitakan kepadamu kesukaan besar. Bapak Ibu Gembala yang ada di sini merasa Anda diistimewakan. Haleluya, puji Tuhan. Itu kepercayaan Tuhan pertama kali, dan bukan hal yang biasa, penyampaian yang biasa. Kenapa tidak disampaikan oleh para nabi? Kenapa tidak disampaikan oleh tua-tua atau ahli-ahli Taurat? Justru ini disampaikan oleh utusan Tuhan, malaikat. Dan bukan satu saja malaikat yang ada, satu yang menyampaikan berita ini. Kemudian bala tentara surga, bala malaikat surga datang kepada gembala-gembala. Haleluya, puji Tuhan. Kesukaan yang luar biasa, kesukaan surga turun. Pada saat apa? Pada saat gembala-gembala menjaga kawanan domba di padang pada malam hari. Allah selalu memanggil mereka untuk sebagai sesuatu tugas yang mulia. Tugas panggilan pada saat bekerja, bukan?
Mereka sementara dalam menjaga kawanan domba pada waktu malam itu bukan hal yang mudah, karena justru pada malam itu, kalau mereka lengah, mereka akan didatangi oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kemudian melihat bahwa banyak hal yang disampaikan Tuhan di dalam firman Tuhan ada sangkut pautnya dengan gembala. Banyak hal. Raja Daud misalnya, kemudian Tuhan Yesus bilang akulah gembala. Dan sesungguhnya kemudian saya berpikir dalam hati, Tuhan, apa sih sebenarnya keistimewaan sehingga gembala itu mendapat prioritasmu? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala itu mengembalakan domba. Saya tidak akan bicara kambing, karena kambing dan domba ada bedanya. Saya mau bicara domba yang itu yang Tuhan kehendaki, bukan kita gembalakan domba. Kenapa domba? Domba itu adalah binatang yang sangat bergantung kepada gembalanya. Dia tidak bisa hidup dengan sendirinya atau mencari sesuatu untuk dirinya. Jadi dia perlu dikawal atau digembalakan oleh seorang domba, oleh seorang gembala. Domba ini sangat tergantung pada gembalanya. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan binatang-binatang yang lain itu mereka bisa mencari makanan sendiri. Misalnya kita lepas itu ayam, kita lepas itu bebek, kita lepas itu binatang anjing misalnya, mereka bisa cari makan sendiri. Tetapi gembala ini, domba-domba ini membutuhkan gembala. Nah, Bapak Ibu, dalam hal apa domba membutuhkan gembala? Pertama dalam hal makan minum. Ternyata saya lihat dalam referensi bahwa domba itu bangun pagi-pagi buta. Pagi-pagi buta sebelum matahari terbit malahan, domba itu sudah bangun dan mencari makan. Nah, ini menggambarkan apa Bapak Ibu? Gembala-gembala kalau bangun harus bangun pagi, bangun subuh. Betul? Itu yang hamba Tuhan lakukan saat-saat ini, bukan? Hamba Tuhan yang ada di sini tentu pagi-pagi buta sudah mencari Tuhan. Karena apa? Akan mengembalakan domba, memberikan makan pada domba itu, karena domba punya kehidupan mencari makan pagi-pagi buta. Mereka butuh makanan apa? Rumput yang hijau. Dan kenapa pagi? Prioritas mereka makan karena pada saat pagi itu ada embun pagi. Jadi sekaligus mereka makan, sekaligus mereka minum. Haleluya, puji Tuhan. Kita diajarkan untuk mencari Tuhan sebelum matahari terbit. Hamba-hamba Tuhan tentu sudah biasa dengan beston pagi, bukan? Dan jemaat juga. Mari kita mencari Tuhan sebelum matahari terbit. Dan apa yang menjadi makanan mereka? Makanan mereka adalah rumput hijau dan embun. Makanan segar, rumput itu bicara segar, tidak rusak, tidak basi, masih baru-baru, masih segar. Itu bicara tentang firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tentu akan memberi makan domba-dombanya dengan makanan yang segar, makanan yang belum basi, makanan yang betul-betul murni, makanan firman Tuhan. Dan kemudian apa? Domba minum air bersih, air murni, embun itu bicara kemurnian. Bicara apa? Bicara ajaran yang benar. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gembala akan membawa domba-domba yang sudah bangun itu dari tidur mereka sebelum matahari terbit ke padang rumput yang hijau. Itu menggambarkan apa? Gembala bertanggung jawab untuk membawa jemaatnya ke kehidupan yang menyenangkan, tenang, damai. Rumput hijau juga bicara tentang ketenangan dan kedamaian. Ada kenyamanan di sana. Jadi hamba Tuhan yang tidak membawa jemaatnya pada ketenangan, saya sanksikan pengembalaan Anda sebagai gembala sidang jemaat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kalau kita perhatikan, domba itu makan dengan menunduk. Domba makan dengan menunduk, dengan berjalan ke depan. Ini bicara apa?
Domba itu hanya terfokus pada makanan dan dia tidak mau kembali ke kotoran-kotorannya. Dia makan makanan yang baik, makanya dia perlu gembala untuk menuntun dia, dan gembala harus ada di depannya. Amin, haleluya, Bapak Ibu, puji Tuhan. Gembala domba-domba mengikuti gembalanya, mendengar suaranya sambil dia menunduk, dia mengikuti suara gembalanya dengan penuh kerendahan hati. Dia datang, dia makan, dan dia dengar suara dari gembalanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi gembala harus ada di depan, jangan gembala ada di belakang. Kalau gembala di belakang itu bukan gembala domba, itu gembala bebek. Gembala yang bertanggung jawab, dia akan selalu ada di depan. Dia tidak mengekor, dia yang menuntun jemaatnya. Haleluya, puji Tuhan. Gembala yang memerintah, suara gembala didengar, dan jemaat jangan memerintah gembala. Jangan memerintah gembala. Engkau ikuti suara gembala supaya engkau bisa makan dengan kenyang, makan hal-hal yang baik, kebenaran firman Tuhan yang murni yang engkau akan terima kalau engkau mendengarkan apa kata gembalamu. Jangan perintah gembala. Jadi jangan jadi pembangkang kalau jadi jemaat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Maka imanmu akan bertumbuh. Engkau makan dari firman yang benar. Engkau makan dari perkataan-perkataan yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan. Firman Tuhan yang murni, imanmu akan bertumbuh. Kemudian kita beralih, kalau ada domba yang sakit, gembala yang bertugas untuk melayani. Kita tidak akan bahas banyak hal di situ, tapi yang pasti engkau akan dirawat. Apa yang sakit dalam kehidupanmu, sakit jasmani, sakit rohani, kita perlu gembala untuk mendoakan. Amin. Jemaat, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas gembala yang selanjutnya adalah melindungi. Dia melindungi dari apa? Pertama, dia melindungi dari pemangsa. Kedua, dia melindungi dari pencuri. Pemangsa itu bicara binatang liar yang ada di sekitar domba-domba pengembalaannya. Ini bicara juga tentang gembala itu berperan untuk melindungi jemaat, melindungi kita jemaat dari iblis yang seperti singa mengaum-ngaum. Amin. Haleluya. Tugas gembala sungguh luar biasa. Dia melindungi saya dan saudara sebagai jemaat. Bahkan dia melindungi dari ajaran-ajaran yang sesat, sehingga dia memberikan ajaran yang baik, ajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia melindungi dari iblis, dia melindungi dari pencuri. Itu bicara melindungi dari iblis juga, yang datang untuk mencuri damai sejahteramu. Gembala yang punya tugas itu, dia melindungi engkau supaya damai sejahteramu tetap tinggal dalam hatimu. Tidak ada suatu kuasa kegelapan yang akan mengambil damai sejahtera dan sukacitamu. Kalau gembalamu hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang dia dipercayakan dalam kehidupannya. Gembala yang baik, gembala yang melindungi jemaatnya dari pencurian, dari pemangsa. Haleluya, puji Tuhan. Iblis datang untuk membinasakan, sehingga kita akan dirampas sukacita dan damai sejahtera kita. Tetapi puji Tuhan, Allah menempatkan gembala yang baik untuk menjadi pelindung bagi kita jemaat. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi satu hal juga saya mau sampaikan di sini. Sebagai gembala yang baik, jangan jadi gembala yang pencuri. Jangan ambil domba-domba yang lain, domba-domba yang tidak dipercayakan dalam pelayananmu. Jangan coba-coba engkau rebut dari mereka. Mari kita saling ada komitmen dalam pelayanan. Pelayanan jangan cari-cari hal-hal yang buat masalah. Kalau Tuhan yang kirim untuk engkau gembalakan, domba-domba itu akan datang dengan sendirinya.
Tidak perlu engkau sibuk kesana kemari untuk mencari domba orang lain. Puji Tuhan, haleluya. Tanggung jawab yang lain adalah untuk gembala. Untuk gembala adalah menjaga domba gemuk dan hamil. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat domba itu menjadi gemuk dan bahkan dia yang betina itu hamil, kondisi tubuhnya itu begitu rentan. Sehingga apa? Dengan berat tubuhnya, dia kemudian kalau dia berjalan di jalan yang miring, dia mudah terbalik. Dan dia seperti kura-kura. Kalau sudah terbalik, dia tidak bisa kembali pada posisi normalnya sendiri. Dan dia butuh gempalanya untuk mengembalikan dia pada posisi yang normal. Untuk itu sebelum dia terbalik juga, gembala punya tugas untuk menuntun di tanah yang rata supaya dia tidak terbalik. Sehingga setiap percobaan itu tidak mengganggu kehidupannya. Dia tetap berdiri tegak, berdiri kokoh di jalan yang rata. Karena dia dituntun oleh gembala yang baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, domba mempunyai bulu yang lebat. Itu juga jadi masalah. Begitu dia lebat tubuhnya, tidak ada keseimbangan di dalam kehidupannya. Dia kemudian mudah jatuh dan mudah terbalik seperti teman-teman yang tadi. Makanya peran gembala datang cukur itu bulu-bulu. Ya, gembala-gembala harus berani mencukur bulu-bulu dombanya supaya domba-dombanya tetap berdiri teguh. Haleluya, puji Tuhan. Dan untuk jemaat, ini juga menggambarkan apa? Kalau engkau kemudian dididik, bulumu dicukur, hanya berserah saja. Itu adalah rencana yang baik untuk kehidupan kita jemaat. Karena apa? Kalau tidak, kita mudah goyah, kita mudah bahkan terbalik. Dan itu juga mengajarkan kita untuk tidak egois. Memakai sesuatu yang bernilai menurut kita. Karena harga wool itu mahal. Ya kita pakai saja sendiri. Ya enggak apa-apa kita gemuk-gemuk. Wow. Jadi banyak sekali bulu-bulu dalam tubuh kita. Tetapi itu justru yang menjatuhkan kita. Jadi kita tidak boleh hidup egois. Puji Tuhan. Karena itu akan berbahaya. Kita tidak seimbang. Kita bisa tergeletak. Dan untuk gembala-gembala, kalau Anda menghadapi domba-domba yang berbulu lebat, jemaat yang mungkin perekonomian lebih tinggi, jangan kompromi. Jangan kompromi. Oh, iko akan jo dia pemalas. Oh, iko akan jo dia yang topang gereja. Tidak. Setiap domba-domba yang dipercayakan kepadamu mempunyai perannya untuk menopang engkau. Bahkan janda miskin yang memberi makan Elia. Sesuatu hal yang buat hamba Tuhan mungkin kita suka kalau kita jemaat, pengusaha, atau ya maaf dokter. Tidak, kita harus seimbang dalam segala sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat bisa memberi makan, janda bisa memberi makan gembalanya. Bahkan ada suatu ketika seorang penginjil hebat, waktu dia melihat penglihatan, Tuhan memberikan mahkota, dia mahkota kecil. Sementara tuh janda yang duduk selalu kalau dengar DP firman Tuhan cuma duduk paling belakang, dia punya mahkota besar. Dia tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan bilang, ngana pe keberhasilan, ngana berdiri di atas mimbar bukan karena kekuatan dan kemampuanmu, tetapi aku mendengar doa janda itu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menyimpulkan di sini, gembala itu harus pertama orang yang ahli. Ahli itu apa? Harus ada panggilan. Tuhan tahu engkau, maka Tuhan memanggil engkau karena Tuhan tahu engkau mampu menjadi gembala yang baik. Kemudian engkau harus kuat karena engkau menghadapi musuh, engkau menghadapi binatang-binatang yang menerkam domba-dombamu yang lemah.
Dan bahkan engkau harus selalu ada. Amin. Gembala-gembala selalu ada buat jemaat. Haleluya. Jadi gembala-gembala mesti stay di pengembalaan. Jangan bapontar, jangan banyak bapontar, jangan tinggalkan itu jemaat, kasih makan gitu jemaat. Jangan kasih makan jemaat lain. Dorang ada gembala yang mempertanggungjawabkan makan dan minum jemaatnya sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 16, kita lihat sebentar ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ini bicara apa? Kalau kita meresponi Tuhan harus dengan segera. Haleluya, puji Tuhan. Segera. Dan apa yang terjadi kalau kita kemudian ada panggilan pekerjaan Tuhan yang lain? Kita akan tinggalkan apa? Jemaat, bukan? Ya, dalam hal ini Tuhan berkenan. Kalau memang itu adalah suara Tuhan, mungkin dari gembala-gembala di sini, mungkin nanti suatu kali tambah sekolah Alkitab misalnya, kemudian secara organisasi mungkin bisa dimutasi. Kalau memang kehendak Tuhan, biarkan itu jemaatmu. Tuhan yang tanggung jawab, amin. Haleluya. Benar bukan? Waktu gembala itu pergi, lihat Tuhan Yesus baru lahir di kandang yang hina. Dia tinggalkan bukan jemaatnya? Siapa yang tanggung jawab? Tuhan. Tidak dicatat dalam Alkitab bahwa setelah dia meninggalkan domba-dombanya, kemudian domba-dombanya terserak berai ke sana kembali. Tidak, bahkan dia membawa kabar yang baik kembali. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat mungkin suatu saat ditinggalkan karena hamba Tuhan atau gembalamu pimpin KPR. Tidak usah khawatir. Anda juga harus diajarkan untuk dewasa, untuk mandiri. Sesaat saja ditinggalkan, mari engkau pakai itu untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, berpengalaman pribadi dengan Tuhan tanpa gembalamu di sana. Jangan jadi jemaat yang cengeng, tetapi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Engkau berpengalaman dengan Tuhan. Dan gembala itu kembali. Gembala itu kembali. Dalam ayat 20 kita lihat, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi gembala akan kembali setelah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan keluar dari pembalaan kalau tidak mendengar dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bahkan sekarang saya lihat bahwa kadangkala gembala-gembala itu tidak mempunyai kemurnian dalam pengembalaan mereka. Baku belante, oh Tuhan. Apa kalau baku belante? Baku tambah doi.